Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk duduk di majelis ilmu dalam rangka kita bersama-sama mempelajari yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim, yaitu thalabul ilmi. Dan perlu kita pahami bahwa ilmu ini sangatlah luas. Salah seorang syair pernah mengatakan, al-ilmu kabahrin zakhir walau alqahu alfasanah walau antalqahu alfasanah. Ilmu itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Walaupun engkau habiskan umurmu 1000 tahun, engkau tidak akan bisa menguasai seluruh bidang ilmu. Fattakhid min kulli syai'in ahsana. Maka ambillah, carilah dari ilmu tersebut poin-poin yang paling penting dalam kehidupan kita, terutama kehidupan untuk akhirat kita. Dan di antara hal yang wajib dan yang paling penting untuk kita ilmui adalah terkait masalah tauhid. Maka di kesempatan kali ini kita bersama-sama belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal apa itu Islam dan mengenal siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya tertuang dalam kitab Ushul Salasah. Baik ikhwah, sekarang kita akan lanjutkan. Sebelumnya penulis telah menjelaskan tentang Arkanul Islam. Jadi tingkatan Islam. Kemudian beliau jelaskan satu persatu tentang rukun-rukun Islam. Sebagaimana hadis Jibril ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Qala sadaqta. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau laksanakan salat, engkau tegakkan salat. Kemudian engkau tunaikan zakat. Engkau berpuasa di bulan Ramadan dan engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram bagi yang mampu. Baik, sekarang beliau langsung menjelaskan tentang tingkatan yang kedua dari tingkatan Islam. Jadi tingkatan yang pertama Islam, tingkatan seorang dalam beragama. Yang pertama adalah Islam yang terkait dengan amalan-amalan zahir. Sebagaimana hadis Jibril. Kemudian sekarang al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua adalah iman. Jadi tingkatan seseorang dalam beragama yang kedua adalah iman. Berarti level iman itu lebih tinggi daripada level Islam. Baik, sekarang kita baca al-martabatul tsaniyah, tingkatan yang kedua. Kata penulis, al-imanu, yaitu iman.
wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah, yaitu ada 70 cabang lebih. Bid'un itu dengan 3 sampai 10. Berarti antara 73 sampai 79. Fa'a'laha qaulu la ilaha illallah. Dan cabang yang paling tinggi, ya, ada 70 cabang, 70 lebih cabang, dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini kawan ya, gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan bagian dari keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu, ya, rasa malu adalah bagian dari keimanan. Wa arkanu sittatun. Dan rukun-rukunnya ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yaitu engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan takdir, ya, yang baik maupun yang buruk. Ini tingkatan iman, ada 6. Kalau tingkatan Islam ada 5, kalau tingkatan iman ada 6. Wad dalilu ala hadhihi al-arkani sittati qauluhu ta'ala. Dan dalil, ya, terhadap rukun iman yang ke-6 ini firman Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi tidak ada kebaikan engkau menghadapkan, ya, wajahmu ke arah timur dan engkau ke arah barat. Akan tetapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, dan para nabi dan rasul. Ini ya, ini dalil tentang rukun iman. Wa dalilul qadari qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang takdir, termasuk mengimani takdir, bagian daripada rukun iman. Firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya, ya, kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tentukan. Tapi ini matan dari penulis, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, terkait dengan arkan al-iman. Baik, sekarang kita baca syarahnya, ya, syarah daripada penjelasan matan tersebut. Kita mulai dari definisi iman, ya, definisi iman. Kata Syekh Dr. Haitham, al-imanu lughatan huwal iqrar. Jadi iman itu secara bahasa adalah pengakuan, keyakinan, yakin dan percaya. Pengakuan, kemudian yakin, percaya, itulah iman secara bahasa. Al-iqraru bisyai' an tasdiqin bihi. Yang meyakini sesuatu dan membenarkannya, dari membenarkannya. Kemudian kita lihat secara syara' iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Definisi iman yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Wa syar'an huwa qaulun bil lisan. Secara syar'i, secara istilah syariat adalah
ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil qalbi, dan keyakinan dalam hati, wa amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan. Perhatikan ikhwah. Yang pertama, ucapan di lisan. Iman itu berupa ucapan di lisan, keyakinan di hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Wal arkan ay bil qalbi. Arkan itu maksudnya apa? Dengan hati. Kan ada yang mendefinisikan wa'tiqadun, ya, wa'tiqadun bil arkan, gitu ya. Wa amalan bil jawari wal arkan, dan diamalkan dengan anggota tubuh, anggota badan, wal arkan, dan anggota hati. Arkan ay al qalbi. Yazidu bit ta'ati, iman bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiati, dan iman berkurang dengan bermaksiat. Ini khana. Jadi inilah definisi iman inda ahlussunnah wal jamaah. Saya ulangi lagi. Yang pertama, qaulun bil lisan, diucapkan di lisan. Kemudian wa'tiqadun bil qalbi, kemudian diyakini dalam hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, setelah diucapkan, diyakini dalam hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan dan anggota hati. Dan yang paling penting di sini, yang perlu digarisbawahi, yazidu bit ta'ah, iman bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan iman berkurang dengan maksiat. Definisi ini telah disepakati inda ahlussunnah wal jamaah, sampai Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, dalam sahihnya, laqitu aksar min alfi rajulin minal ulama'i bil amsari, fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu anna al-iman qawlun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Kata Imam Bukhari, sungguh saya mendapati lebih dari 1000 ulama di penjuru dunia ini, saya tidak melihat seseorang di antara mereka berselisih tentang iman adalah ucapan di lisan, keyakinan dalam hati, dan diamalkan dengan anggota badan, dan iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ini kata Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Kemudian Al-Imam Baghawi dalam Syarh Sunnah. Ingat, Imam Baghawi mengatakan dalam Syarh Sunnah, al-a'malu tadkhulu fil imani. Amal, ya, adalah bagian daripada keimanan. Ingat ya, Pak. Jadi bukti iman seseorang adalah dengan amal soleh. Jadi kalau ada yang mendefinisikan iman cukup keyakinan dalam hati saja, ini enggak tepat, ini keliru. Ya, harus diucapkan dalam lisan, dan ada wujud dari buah iman, yaitu apa? Amal soleh. Kata Imam Baghawi, al-a'malu tadkhulu fil imani. Faqad qala al-Baghawi rahimallahu ta'ala fi kitabihi Syarh Sunnah. Amal saleh itu masuk dalam bagian keimanan. Berkata Imam Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, wattafaqa as-sahabatu wat-tabi'una wa man ba'dahum min ulama'is sunnati ala anna al-a'mala minal iman. Telah sepakat para sahabat dan para tabi'in
murid-muridnya sahabat. Dan orang-orang setelahnya, tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Dari ulama-ulama sunnah, mereka mengatakan bahwasannya amal saleh adalah bagian daripada keimanan. Baik. Karena akan menjelaskan ya, kenapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang lurus, akidah yang hak, mendefinisikan iman dengan demikian rupa, karena banyak di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Ketika mereka mendefinisikan iman dan mereka menyimpang dalam beragama. Sebagai contoh, kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah mendefinisikan iman cukup dengan keyakinan hati dan ucapan lisan. Kalau orang sudah beriman, ya, kalau seseorang sudah beriman, seseorang dikatakan beriman cukup dalam hati dan dalam lisan saja. Dia beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, ya, kemudian hari akhir dan takdir. Cukup dalam hati dan lisannya saja. Ini orang-orang Murji'ah. Dia tidak memasukkan amal saleh dalam keimanan, sehingga dibangun di atas keyakinan demikian. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, seorang muslim yang melakukan dosa besar, melakukan maksiat, maka dikatakan tetap sempurna imannya. Ini menurut pendapat orang-orang Murji'ah. Ini ikhwan, pentingnya di sini kita tahu definisi iman dengan benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, agar tidak terkena faham orang-orang Murji'ah. Jadi saya ulangi lagi, menurut ya firqah Murji'ah, bahwa seorang muslim cukup dikatakan beriman ketika sudah diyakini dalam hati dan diucapkan dalam lisan. Sudah cukup. Dia mau berbuat maksiat, mau berbuat dosa besar atau dosa kecil, terserah. Tidak mempengaruhi keimanannya sedikit pun. Dia tetap sempurna imannya. Seorang mukmin kamilul iman. Imannya seperti Abu Bakar, Umar, dan orang-orang yang lainnya, orang-orang soleh yang lainnya. Ini indah Murji'ah. Maka pentingnya di sini memasukkan bahwasanya amal soleh bagian daripada iman. Jadi kalau orang mengatakan saya telah beriman kepada Allah, dia nggak sholat, dia maksiat, tidak puasa Ramadan, dia sudah cukup dikatakan orang mukmin yang sempurna. Ini menurut orang-orang Murji'ah. Baik. Terus yang kedua, yang perlu kita tegaskan lagi, iman inda Ahlussunnah wal Jamaah menambahkan dengan kalimat yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan melakukan maksiat. Ini sebagai bantahan kepada kelompok Khawarij, di mana mereka ekstrim, berlebihan, hulu ketika menyikapi seorang muslim, seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Kalau orang Khawarij menganggap seorang mukmin yang melakukan dosa besar, maka dia keluar dari Islam dan mereka kafirkan.
kemudian di hari akhir atau di akhirat dia kekal di neraka. Ini indah firqah al-Khawarij. Kalau orang Murji'ah, dia tafrid, menyepelekan, menganggap remeh. Dikatakan seorang mukmin kalau sudah mengatakan iman, meyakini dalam hatinya, berucap dengan lisannya, cukup, sudah. Terserah mau maksiat, dosa besar, tetap dikatakan sempurna imannya. Ini Murji'ah. Berbeda halnya dengan Khawarij. Khawarij hulu, berlebihan, ekstrim. Ketika menyikapi seorang Muslim melakukan dosa besar, sampai dia keluarkan dari agama, dia sampai mengeluarkan dari agamanya dikatakan murtad. Mereka menganggap, meyakini dia murtad, keluar dari Islam, dan dihukumi kafir, dan dia di akhirat dikatakan mukhlidun finnar, kekal di neraka. Makanya di sini kita penting mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, oleh sebab itu para ulama menambahkan dengan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Kenapa demikian? Seorang yang beriman, seorang muslim, seorang mukmin, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sikap pertengahan ya, pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika melihat seorang mukmin yang melakukan dosa besar, maka kita katakan dia tetap seorang muslim. Namun apa? Naqisul iman, muslim yang berkurang keimanannya. Ketika dia melakukan ketaatan, amal soleh, dia akan apa? Seorang mukmin yang bertambah imannya. Demikian. Dia Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan dari Islam ketika seorang muslim atau seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Dia tetap seorang mukmin. Ya, namun naqisul iman, yang berkurang keimanannya. Inilah sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab iman antara orang Murji'ah dan orang Khawarij. Ini ya, pentingnya kita fahami definisi iman dengan benar agar tidak terseret ke pemahaman orang Murji'ah maupun kelompok Khawarij. Baik. Kemudian Syarih di sini menjelaskan, fal imanu syar'an la budda fihi min khamsati umurin. Iman secara syar'i, ya, syariat Islam, istilah syara' harus terkumpul 5 perkara. Ya, harus terkumpul 5 perkara. Idza ikhtalla wahidun minha, jika rusak atau hilang salah satu darinya, kharaja an ta'rifil iman, maka keluar dari definisi iman inda Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Mad dalilu ala hadhil umuril khamsah. Apa dalil terhadap 5 perkara ini? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'a'laha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling tinggi ucapan kalimat la ilaha illallah. Hada dalilun alal qawli, ini menunjukkan bahwa iman tidak cukup dalam keyakinan saja, dalam hati saja keyakinan dalam hati, tapi apa? Harus terlafadzkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang mengatakan ketika seseorang meyakini iman kepada Allah, maka melazimkan bagi dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan lisannya. Setelah amalan hati, lantas dengan amalan lisan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hada dalilun alal qaul, ini dalil bahwasanya iman itu adalah mencakup ucapan lisan.
wa adnaha, dan yang paling rendah, ya, imatatul ada anit tariq, hada amalul jawarih, ini adalah amalan anggota badan. Dan iman yang paling rendah atau cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini adalah bagian dari anggota badan. Berarti setelah amalan hati, kemudian amalan lisan, kemudian anggota badan, amalan anggota badan. Di antaranya cabang dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan jalan. Ini yang paling rendah. Berarti ikhwan, ini ada faedah ya, bahwa kita juga harus hati-hati kalau parkir sembarangan. Sebagai hidup di perumahan ya, tinggal di perumahan yang kita rumahnya saling berdempetan dengan satu sama lain, tetangga satu sama lain. Maka jangan sampai kita memarkirkan mobil atau motor kita sampai mengganggu pengguna jalan. Apalagi di perumahan kan jalannya sempit, berparkir sembarangan di bahu-bahu jalan, sehingga orang yang lewat itu merasa terganggu. Ini termasuk kedzaliman ya. Ingat, termasuk kedzaliman. Kalau kita merasa sudah mampu untuk beli mobil, ya harus dipikirkan juga tempat parkirannya atau garasi mobilnya. Jangan sampai kita punya mobil tapi kita parkir sembarangan sehingga menjadikan orang lain itu terdolimi ya dengan sikap kita. Ini perhatikan ya. Jadi nggak hanya mungkin menghilangkan gangguan di jalan, artinya hanya sekedar membuang duri atau paku atau hal-hal yang dapat mengganggu pejalan ya, para pejalan yang lewat di jalan tersebut. Nggak begitu saja maksudnya, tapi mencakup juga tadi ya, parkir motor sembarangan, parkir mobil sembarangan di pinggir-pinggir jalan sehingga pengguna jalan yang lain itu merasa terganggu. Maka ini harus kita perhatikan sikap seorang mukmin, kita buktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mendolimi orang lain. Maka bukti bahwasanya iman itu masuk juga anggota badan, diamalkan dengan anggota badan. Wal haya'u, dan rasa malu. Malu bermaksiat. Ya. Hada amalul qalbi, dan ini amalan hati. Jadi amalan hati juga masuk dalam iman, malu bermaksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malu yang terpuji, bukan malu melakukan ketaatan. Kalau malu melakukan ketaatan itu tercela. Melaksanakan ibadah kok malu ya, itu tercela. Kemudian Syekh di sini menjelaskan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, bentar ya. Jadi tadi saya mengatakan apa? Bahwa harus terpenuhi 5 perkara. Jadi iman menurut syariat, menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu harus terpenuhi 5 unsur, 5 perkara. Jika salah satu hilang dari perkara ini, salah satu perkara hilang. Ya, dari 5 perkara ini salah satu perkara hilang, maka akan keluar dari definisi iman. Ini Ahlussunnah wal Jamaah apa saja itu? 5 perkara. Keyakinan hati, i'tiqadun bil janan, atau bil qalbi, keyakinan dalam hati. Kemudian qaulun bil lisan, diucapkan di lisan. Wa amalan bil jawari, yaitu apa? Diamalkan dengan anggota badan. Kemudian ditambahkan tadi apa?
iman itu bertambah dengan ketaatan. Ini yang keempat ya. Yang keenam, yang kelima bahwasanya iman itu berkurang dengan maksiat. Ini 5 ini ya. Jadi definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah mencakup 5 perkara ini. Keyakinan dalam hati, diucapkan di lisan, diamalkan dengan anggota badan. Keempat, iman bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, iman berkurang dengan maksiat. Ini 5 ini ya. 5 takrif definisi iman inda Ahlussunnah wal Jamaah. Jika salah satunya ini keluar, salah satu tidak ada, maka ini keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, makanya tadi dikatakan orang Murji'ah, mereka mendefinisikan iman cukup keyakinan dalam hati dan ucapan di lisan, tidak memasukkan amal ibadah, amal saleh dalam keimanan. Nah, ini keliru ya. Begitu pula orang-orang Khawarij, mereka hanya mendefinisikan sebatas keyakinan dalam hati. Iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan di lisan, diamalkan dengan anggota badan. Tapi mereka tidak menambahkan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Mereka tidak menambahkan kalimat ini. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya seorang yang Muslim yang melakukan dosa besar, maka keluar daripada keimanan, keluar Islam, dia dihukumi kafir. Ini orang Murji'ah, kelompok Murji'ah. Maka ini keliru. Maka yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan di lisan, diamalkan dengan anggota badan, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Taib, wa qauluhu ta'ala, ayyukum zadatuhu hadihi imana. Siapa di antara kalian zadatu hadihi imana, yang bertambah keimanannya, yang bertambah keimanannya. Hada dalilun ala anna al-imana yazid. Ini menjadi dalil bahwasanya iman itu bertambah. Liyasdadu imanan ma imanihim. Surat Al-Fatah, agar menambahkan kepada mereka, menambah keimanan mereka bersama imannya yang lain. Jadi Allah menambahkan keimanan mereka di atas keimanan yang lain. Dalam surah Al-Fatah, liyasdadu imanan ma imanihim. Wa idza kana yazidu la budda ay yanqus. Jika iman itu bertambah, maka iman juga berkurang, bisa berkurang. Ya. Tambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ingat ikhwan, kalau kita melakukan maksiat, berarti menunjukkan iman kita berkurang. Lalai. Ya, lalai kepada Allah. Lalai mengingat Allah. Sehingga kita bermaksiat. Waliyadzubillah. Waqad ja'a nuqsanud dini musarrahan bihi fi qawli sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang bahwa agama itu berkurang, iman itu berkurang, atau agama seseorang berkurang secara tegas. Ya, dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Tidaklah saya melihat ya dari wanita-wanita itu kurang akal dan agamanya. Kenapa wanita dikatakan kurang akal dan agamanya? Kurang akal karena dari sisi persaksian 1:2. Kalau laki-laki cukup 1 orang, kalau wanita harus didatangkan dua orang dalam persaksian ya. Kemudian dalam agama dikatakan kenapa berkurang? Karena wanita itu mengalami haid dan nifas. Ada masa haid, masa nifas, dan dia tidak sholat, dilarang untuk sholat dan puasa. Sedangkan laki-laki tidak ada yang namanya haid maupun nifas, maka tentu lebih kuat agamanya. Faddinu yankus. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu berkurang.
Ya, ketika dia tidak melakukan amal saleh, ya, lalai dengan amal saleh, maka akan berkurang agamanya atau keimanannya. Itu yang disampaikan oleh Dr. Haisham di syarah kitab Salah Satu Usul. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat teman-teman semuanya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.